Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar, semester 5B, NPM 21216000018. Saya akan menjelaskan tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan hal esensial dan harus dimiliki oleh setiap daerah agar tidak menjadi kota mati. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Pasal 8 angka 18 tertulis pendapatan asli daerah. Selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 4 sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah ini yaitu termasuk pajak restoran dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan PPJ, pajak bahan galian C, atau pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman. Pendapatan asli daerah yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah. Jenis-jenis retribusi daerah yaitu ada retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum yaitu berperan sebagai retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk tujuan dan pemanfaatan umum. Lalu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemda dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya. Lalu retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu yaitu pungutan daerah untuk pembayaran atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan itu kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau BUMD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang antara lain bersumber dari bagian laba atau keuntungan dari perusahaan daerah, bagian laba atau keuntungan dari lembaga keuangan bank, bagian laba atau keuntungan atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Pendapatan asli daerah yang keempat yaitu pendapatan asli daerah yang sah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar, yang meliputi 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, jasa giro. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, keuntungan selisih nilai tukar rupiah. Yang kelima, komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
atau pengadaan barang atau jasa. Pengaruh yang ditimbulkan oleh pendapatan asli daerah yaitu: pertama, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika sebuah kebijakan untuk membeli barang atau jasa telah ditetapkan oleh pemerintah, pengeluaran pemerintah mengindikasikan biaya yang dikeluarkan. Lalu, pengaruh yang ditimbulkan oleh pendapatan asli daerah yang kedua yaitu jumlah penduduk. Bonus demografi yang akan melanda Indonesia menjadikan sebagai aset modal dasar sekaligus sebagai beban pembangunan. Dalam hal aset, jika jumlah penduduk besar akan menjadi beban jika struktur dan persebaran tidak merata dan memiliki kualitas yang mumpuni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.